Apa kabar Sobat Sohan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang regresi linear. Pada pertemuan 6 ini, kita akan membahas mengenai aplikasi atau penerapan regresi linear pada aplikasi Swanstat. Ilustrasi dari datanya yaitu saya ambil dari perusahaan suatu pertambangan batubara. Pada suatu perusahaan tambang batubara di Kalimantan Tengah, tercatat data kualitas dari 30 jenis batubara hasil tambang. Peneliti ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas batubara tersebut. Terdapat 5 variabel yang diduga mempengaruhi kualitas batubara, di mana kualitas batubara itu sebagai responnya, dan kelima variabel bebasnya yaitu kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, kadar karbon, dan total sulfur. Nah, dari 5 variabel tersebut, peneliti ingin melihat variabel-variabel mana saja yang signifikan mempengaruhi kualitas batubara. Nah, dalam kasus ini, maka digunakan analisis regresi berganda untuk melihat faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas batubara. Langsung saja yuk kita lakukan analisis dengan aplikasi Swanstat. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Swanstat dengan link sebagai berikut. Langkah pertama, kita masukkan data melalui upload data. Di sini data berupa tampilan Microsoft Excel dengan format CSV, delimited. Ketik browse, kemudian pilih datanya yang sudah di format CSV pada Microsoft Excel, kemudian klik choose. Setelah terlihat upload complete, maka kita pilih select data, kita pilih upload data. Nah, di sini akan menampilkan data yang akan kita lakukan analisis. Tapi terlihat bahwa datanya masih berantakan. Nah, berarti separatornya perlu kita berbagi. Di sini semikolon, maka kita pilih yang koma. Nah, seperti ini. Dengan headernya kita checklist ya di sini karena di dalam Microsoft Excel kita tadi menambahkan header yaitu Y, X1, X2 sampai X5. Oke, setelah kita lakukan upload data, kita pilih regresi untuk analisis regresi. Kita pilih regression, kita pilih yang linear. Selanjutnya, pada input variable, pada dependent variable, kita masukkan variabel responnya, yaitu Y. Kemudian, pada independent variable, kita pilih variabel X-nya, X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, setelah kita inputkan di sini, kita bisa melihat asumsi yang akan kita lakukan pengujian. Ya, ini adalah asumsi klasik. Di sini terdapat multicollinearity test atau uji multicollinearitas. Kita bisa checklist. Autocorrelation test atau uji autokorelasi. Homogeneity test atau uji homogenitas. Atau uji homogenitas ini bisa kita sebut sebagai uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk normality test ada pilihannya yaitu menggunakan Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Sapiro-Wheel, dan Jarku-Bera. Di sini kita gunakan Kolmogorov-Smirnov ya, karena sering digunakan dalam analisis regresi linear. Kemudian untuk tampilan grafnya kita bisa pilih graf di sini. Kita bisa pilih fit of residualnya, kita ingin melihat sebaran dari residualnya apakah homogen atau tidak. Kemudian Hihi plot ya, normal, ini sebaran normalnya kita bisa melihat apakah nanti menyebar normal melalui plot. Kemudian graph of regressionnya kita bisa melihat juga, kita bisa checklist. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa melihat variable selection atau seleksi variabelnya bisa menggunakan 3 metode, salah satunya yaitu stepwise, backward, dan forward. Di sini saya coba memilih backward.
Nah, pada variable selection ini kita akan bisa melihat variabel mana saja yang signifikan yang masuk di dalam model. Sedangkan yang tidak signifikan, dia akan tereduksi dengan sendirinya melalui tahapan dari metode-metode ini. Nah, setelah kita checklist semua tadi, kita jalankan dengan klik run di sini. Kemudian kita lihat outputnya. Nah, berikut adalah tampilan dari hasil analisis regresi linear berganda. Kita bisa melihat yaitu estimate atau nilai dugaan parameternya untuk intercept sekian, untuk X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini adalah nilai dari dugaan parameternya. Kemudian kita bisa melihat nilai-nilai atau pendugaan parameter yang signifikan. Kita bisa melihat dengan alpha 0,05 kita bisa membandingkan di mana untuk p-value yang kurang dari 0,05 artinya dia signifikan terhadap respon atau terhadap variabel Y. Untuk X1 dia signifikan karena kurang dari 0,05. X2 juga demikian. Jadi secara langsung di sini kita bisa melihat bahwa X1 dan X2 secara signifikan mempengaruhi variabel Y. Kita bisa melihat di sini nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,9441. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 mampu menggambarkan keragaman dari variabel Y sebesar 94,41%, di mana sisanya dijelaskan oleh variabel bebas yang lain yang tidak masuk di dalam model. Di sini terdapat 30 observasi atau 30 amatan. Ini adalah model fullnya, yaitu Y diregresikan dengan X1, X2, X3, X4, dan X5. Kita bisa melihat lagi. Ini adalah hasil ANOVA-nya untuk masing-masing variabel bebas. Kemudian kita bisa melihat variabel selection-nya atau seleksi variabel yang tadi kita gunakan adalah metode backward. Pada tahap selection variabel ini, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata variabel-variabel bebas yang mempengaruhi secara signifikan terhadap respon, yaitu variabel X1, X2, dan X3. Dengan nilai dari dugaan parameternya yaitu seperti ini. Sehingga model linear yang kita dapat yaitu Y diregresikan dengan X1, X2, dan X3. Di mana kita bisa melihat nilai p-value di sini kurang dari 0,05. Sehingga secara kesimpulan kita bisa menyatakan bahwa untuk semua variabel bebas ini secara signifikan mempengaruhi variabel respon dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya kita bisa melihat asumsinya yaitu uji asumsi. Di sini kita bisa klik assumption. Kita bisa melihat yang pertama adalah multikolinearitas. Untuk X1 dan X3, kita bisa melihat nilai dari VIF-nya atau varian inflation faktornya melebihi 10. Artinya untuk X1 dan X3 ini cukup beresiko adanya multikolinearitas. Sedangkan X2 juga rentan sekali beresiko adanya multikolinearitas karena mendekati nilai 10. Untuk X4 dan X5 ada multikolinearitas tapi tidak cukup beresiko. Di mana nilai-nilai ini menggambarkan adanya multikolinearitas. Sedangkan nilai batasnya yaitu melebihi 10 artinya terdapat resiko adanya multikolinearitas. Sehingga karena nilai multikolinearitas ini beresiko, maka perlu kita atasi dengan cara yang pertama kita bisa mereduksi untuk variabel-variabel bebas ini yang korelasinya cukup tinggi, atau kita bisa menggunakan metode lanjutan yaitu analisis komponen utama untuk menghilangkan korelasi antar variabelnya. Selanjutnya kita bisa melihat autokorelasi di sini, di mana kita bisa melihat langsung dengan nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,1056. Kita bandingkan dengan nilai alfa yang sudah tadi kita tetapkan yaitu 0,05. Apabila nilai p-value ini lebih besar dari alfa 0,05, maka bisa kita katakan bahwa terima H0, atau dengan kata lain residual tidak mengandung autokorelasi, sehingga uji asumsi autokorelasi ini terpenuhi. Artinya data kita tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji homogeneity atau uji homogenitas, atau bisa kita sebut sebagai uji heteroskedastisitas. Nah, kita bisa melihat nilai p-value-nya sebesar 0,8724. Kita bisa bandingkan dengan alfa 0,05, di mana ketika nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0. Dengan kata lain, tidak terdapat heteroskedastisitas pada nilai residualnya, atau uji homogenitas terpenuhi.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu normality test atau uji normalitas. Kita bisa melihat langsung p-value-nya sebesar 0,8549. Kita bandingkan dengan alfa 0,05, di mana p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05. Artinya, terima hak 0. Dengan kata lain, residual menyebar normal. Sehingga uji normalitas terpenuhi. Selanjutnya, kita bisa melihat nilai dari residualnya. Berikut adalah nilai-nilai residual untuk masing-masing amatan. Ya. Ada 30 nilai amatan, artinya ada 30 nilai residual di sini. Ini adalah residual menggunakan metode regresi linear berganda. Kita bisa melihat plot dari analisis regresinya. Pada tampilan plot ini, kita bisa melihat kehomogenan dari nilai residualnya. Kita bisa melihat di sini nilai residual cenderung menyebar beragam. Untuk garis horizontal ini, kita bisa melihat nilai residualnya menyebar merata untuk di atas garis dan di bawah garis horizontalnya. Sehingga secara subjektif kita bisa menyatakan bahwa nilai residual ini cenderung menyebar homogen. Sedangkan plot ini adalah plot dari sebaran normal, di mana nilai-nilai dari residual ini cenderung mengikuti garis regresi linear. Nah, sehingga secara subjektif kita bisa menyatakan bahwa residual menyebar normal. Selanjutnya kita bisa melihat plot yang lain, scale location, kemudian residual vs leverage. Di sini kita bisa melihat Kiki plot dari residualnya. Di sini dia cenderung menyebar normal ya. Kemudian graph of, kita bisa melihat plot dari graph of variabelnya, yaitu kita bisa melihat plot dari masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat graph of regression atau graph regresi untuk masing-masing pasangan variabel. Ini Y dengan X1, Y dengan X3, Y dengan X5, Y dengan X4, dan Y dengan X2. Langkah selanjutnya, tadi kita melihat hasil dari analisis regresi ini, kita bisa melihat yaitu berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda, di mana ini adalah hasil dari selection variabelnya. Terdapat 3 variabel yang mempengaruhi variabel respon secara signifikan dengan taraf nyata 5%. Model regresi yang dibangun yaitu Y diregresikan dengan X1, X2, X3 ditambah nilai errornya. Dengan nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,943. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa variabel kadar air, kadar abu, kadar zat terbang mampu menjelaskan keragaman kualitas batu bara sebesar 94,3%. Dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Bagaimana kita mendapatkan nilai R-square 0,943? Kita lanjutkan di aplikasi selanjutnya, yaitu Nah, tadi kita bisa melihat bahwa dari hasil selection variable dengan menggunakan metode backward, ternyata yang mempengaruhi secara signifikan yaitu X1, X2, dan X3. Maka kita lakukan analisis lagi dengan merubah independent variabelnya, yaitu kita gunakan hanya X1, X2, dan X3 saja. Kemudian kita klik run. Dan kita lihat outputnya. Nah, ini adalah tampilan dari hasil analisis regresi linear berganda dengan 3 variabel bebas yang kita duga tadi dengan menggunakan selection variable, yaitu signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y-nya. Nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,943 yang tadi sudah kita jelaskan hasil interpretasinya. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil dari analisis regresi linear untuk masing-masing variabel bebasnya. Untuk X1 yaitu setiap kenaikan kadar air sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kualitas batu bara sebesar 50,66 satuan dengan variabel lain dianggap tetap. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa kadar air menurunkan kualitas batu bara, karena kita bisa melihat tadi di awal nilai dari dugaan parameter bernilai minus 50,66, sehingga dengan penarikan kesimpulan kita bisa menyimpulkan bahwa arti dari minus tersebut artinya
menurunkan kualitas batu bara. Selanjutnya yaitu variabel X2 dengan interpretasi sebagai berikut. Setiap kenaikan kadar abu sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan kualitas batu bara sebesar 46,64 satuan, dengan variabel lain dianggap tetap. Untuk nilai dari dugaan parameter dari variabel X2 juga sama, yaitu menurunkan kualitas batu bara. Hal ini dikarenakan nilai minus yang terdapat pada nilai dari parameternya. Yang ketiga yaitu interpretasi untuk variabel X3, di mana setiap kenaikan kadar zat terbang sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan kualitas batu bara sebesar 39,47 satuan, dengan variabel lain dianggap tetap. Nah, untuk variabel X3 di sini interpretasinya yaitu menaikkan kualitas batu bara. Hal ini dikarenakan nilai dari dugaan parameternya yaitu bernilai positif. Baiklah, sekian untuk materi tentang analisis regresi. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan. Jika Sobat Swan ingin bertanya lebih lanjut, silahkan cek link di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.